Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kabar sehat ya hari ini semuanya ya. Mudahan hari ini acara pembekalan PKL kita berjalan lancar dari pagi hingga sore, amin. Baik, ini kita udah telat setengah jam ya. Sambil menunggu tadi juga rekan-rekan kalian. Yang terhormat juga yang pertama yaitu selamat datang kepada narasumber kita ya, yaitu Bapak Sahar Ake Hak SPMSI. Selamat datang Bapak, selamat pagi. Selamat datang juga kepada Pak Heru sebagai koordinator Prodi S1 Kehutanan nanti yang akan membuka acara kita pada pagi hari ini ya. Dan juga kepada koordinator PKL kita juga ya, Ibu Dr. Emi Purwanti ya. Baik, saya akan membacakan susunan acaranya aja secara langsung. Yang pertama yaitu nanti pembukaan, kemudian ada orientasi pembekalan, kemudian juga, nah kita masuk ke narasumber langsung ya, ke pemateri. Jadi materi kita hari ini ada 3, ada narasumber nanti, narasumber yang luar biasa ya, yang memang kita undang buat kalian. Yang pertama nanti akan dibawakan oleh Pak Sahar AKH, kemudian dari PT Insani Bara Perkasa itu Bapak Agus Wiramsa Oscar, dan yang terakhir nanti soft skill itu dari Bapak Dr. Sudarman ya. Jadi dimohon untuk rekan-rekan, untuk adik-adik sekalian untuk tetap standby di Gedung Bundar ya. Terus baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Koordinator Program Studi Kehutanan untuk bisa membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Kerpeannya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama saya sangat hormat ini Bapak Sahar Al-Haq, ini teman saya waktu kuliah, cuma beliau di pertanian. Sekarang jadi kepala KPH Telake. Siapa yang PKL di Telake? Siapa yang katanya ada sekitar 20 orang ya? Wah, cuma berdua. Yang lainnya mana? Mana yang Telake? 1, 2, angkat tangan. 3, 4, 5, oke. Saya sudah minta sama Pak Sahar nanti taruhnya di resort ya, jangan di kantor. Kalau di kantor kalian cuma ngantar-antar surat, nggak berguna. Tapi kalau di resort, nah itu. Jadi KPH Telaka itu, ini sebelum ya, Telaka itu arealnya itu berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kalau kalian nanti pergi ke Kecamatan Muarakomam ya, nah, ada desa Sekuan itu, nanti kalian ketemu tuh desanya Desa Lusan, tapi kalau yang di Kalimantan Selatan namanya Desa Solan ya. Desa Solan itu 70% warganya bekerja di areal dulu ada namanya PT Rizki, sekarang PT Akandra kalau nggak salah ya. Nah, itu mereka gesek kayu di situ. Jadi yang gesek kayu di Kalimantan Timur itu di perbatasan itu justru orang-orang dari Kalsel. Nah itu tugas kalian itu ya Pak ya. Ditempatkan di resort di situ. Bagaimana kemudian bisa ngasih penyuluhan supaya ya salah satunya mungkin kebakaran hutan, karena di situ termasuk daerah yang rawan kebakaran hutan, ya pencurian kayu. Nah itu mungkin bisa ditekan.
Kebetulan itu kalau kalian ke sana, PT Akandra sudah operasi belum Pak? Belum ya? Wah sayang. Itu kalau sudah operasi, yang jadi direkturnya itu alumni kita, angkatan 2005. Ada Bang Nopri, ada Bang Erik, ada Bang Sobirin. Mudah-mudahan kalau ke sana sudah operasi ya, jadi ya lumayan lah. Baik, saya akan tadi disuruh buka Bu ya. Kalau membuka kan harusnya ditutup dulu ya. Baik, eh, saya juga terima kasih kepada Bu Emi Purwati ya, selaku koordinator PKL, ada Bu Erika dan teman-teman lain, harusnya ada Bu Widya juga ya. Ya, jadi hari ini kita akan membuka pelaksanaan ini Pak. Sekarang kegiatannya kita sebagian kita gabung dalam 3 skema. Yang pertama PKL murni, kemudian ada PKL KKN dan PKL KKN penelitian. Kebetulan bimbingan saya di sini ada yang di Bro Barat itu KKN, PKL dan penelitian. Jadi saya akan buka acara ini ya atas nama Dekan, karena Pak Dekan sekarang sudah di Pak Dekan dan WD1 posisi ada di IKN, ada acara di sana dan saya diminta untuk menggantikan beliau membuka acara ini. Kalau nggak salah sekarang ini Pak ada sekitar 210 mahasiswa yang terdaftar untuk PKL ini. Dan kita punya mitra sekitar 50 mitra. Di antaranya ya tentu saja dari KPH ya, KPH Telake, KPH Bro Barat, KPH Delta Mahakam, ya, Bpedas dan segala macam itu bersedia menampung teman-teman mahasiswa untuk belajar praktek kerja lapangan. Saya dulu praktek kerja lapangan itu di perusahaan PT Hasenda, sekarang sudah tutup. Nah, adik-adik sekalian, ini kesempatan baik, ya. Jangan sampai kalian kesempatan untuk PKL ini kalian sia-siakan begitu saja. Ambil pelajaran sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau di kampus kalian belajar dalam bentuk tatap muka, ngerjakan tugas ya, praktek hal-hal yang sifatnya ilmuwan. Tapi kalau nanti di lapangan tidak seperti itu. Kalian diminta diberi kesempatan untuk belajar bagaimana bekerja sama ya dalam hal yang sangat formal dan non formal. Kalian belajar bagaimana berinteraksi dengan teman kerja, dalam hal ini mungkin teman satu tim paket kalian PKL dan juga teman-teman yang nanti itu merupakan karyawan dari perusahaan tersebut atau mitra kita ya, entah dari KPH segala macam. Ada perbedaan di mana kalian harus bisa menjaga attitude kalian ya, bersama dengan teman satu kelompok, bersama dengan teman satu institusi tentunya beda ya. Nah di situ kalian coba belajar bagaimana saling menghargai. Ini penting, bagaimana kemudian kalian bisa dengan cepat menyesuaikan diri. Salah satu kelemahan kita ialah kita kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, ini yang penting ini ya. Jadi kalau main bola itu kan dari nyerang bertahan itu ada proses transisinya itu. Nah itu kalian harus cepat belajar itu. Cepat belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru ya. Itu penting. Kita hari ini masuk ke materi kita tentang pembekalan. Selain nanti dari Pak Kahar akan menyampaikan pembekalan, nanti juga ada Pak Agus Wiranyan Oscar ya dari PT Insani Bara Perkasa, itu perusahaan batu bara. Dan nanti ada Pak Sudarman Bu ya. Pak Sudarman ini praktisi pendidikan, dosen di EFKIP, tapi kalau masalah soft skill segala macam, nah itu beliau luar biasa. Kalau kalian suka nyetel radio, itu ada khusus tuh Sang Guru namanya. Programnya Sang Guru yang mengisi adalah Pak Sudarman. Suaranya berat-berat basah. Ya, oke. Jadi untuk PKL saya minta rekan-rekan mahasiswa, kalian harus berangkat itu dalam kondisi senang, bahagia, happy gitu ya. Karena tidak seperti di kampus kalian perlu dengan formalitas. Di sana kalian saya minta posisinya harus dalam keadaan gembira.
Jangan sampai tertekan. Karena kalau kalian sampai tertekan, pekerjaan-pekerjaan di sana akan susah dikerjakan. Tapi buatlah happy ya. Kalian sesama satu tim buat happy, sesama teman kerja nanti dari instansi lain itu juga harus happy. Ya, buat situasi seperti itu supaya nanti capaian-capaiannya akan lebih maksimal. Ya, banyak belajar dari senior-senior yang ada di sana, ya, saling menghargai itu sangat penting. Baik, saya tidak berlama-lama Bapak Ibu sekalian, Pak Hakar. Jadi mewakili dekan, saya membuka acara ini dengan ini pembekalan PKL angkatan 2 dan 3 ya? Periode 2 dan 3 secara resmi saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC Ibu Erika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada koordinator kita Bapak Dr. Heru Herlambang yang telah membuka acara pembekalan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke orientasi pembekalan, sebelumnya saya memberitahukan kepada rekan-rekan bahwa mengikuti pembekalan harus dan wajib sampai sore ya. Jadi nanti sore hari akan kita absen ulang. Jadi bagi yang tidak hadir full, kita tidak akan memberikan sertifikat dan tidak akan diberangkatkan untuk PKL ya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Ibu Dr. Emi Purwanti dan saya persilakan kepada Bu Emi untuk memimpin acara kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, saya minta yang di baris akhir silakan berdiri. Kita tidak akan mulai sebelum teman-teman yang ada di baris akhir paling belakang berdiri. Oke, 1, 2, silakan berdiri semua yang paling belakang. Oke, ini reward Mas, berdiri Mas, ayo. Nah, siap. Oke, sekarang maju ke depan yang paling belakang, ayo. Di sini masih kosong nih, Mas, Mbak, depan sini masih kosong, ayo. Yang paling belakang segera berdiri, pindah maju ke depan, ayo. Jadi yang majulah, ayo. Sini Mbak, sebelah sini. Tuh yang di belakang 2, maju ke depan. Yang baru datang langsung arahkan ke depan. Sini masih ada kosong, di depan sana juga masih. Yang di belakang silakan ke depan. Baik, kita mulai ya teman-teman. Pertama kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sahar dari Kepala UPT DKP Telake yang telah bersedia untuk mengisi pembekalan kita di sesi pertama tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian tadi juga disampaikan Pak Heru bahwa nanti akan ada pembicara kedua Bapak Dr. Agus Wiramsar Oscar dari Insani Bara Perkasa. Kemudian nanti setelah break makan siang akan dilanjutkan dengan praktisi pendidikan Kaltim untuk soft skill komunikasi efektif disampaikan oleh Bapak Dr. Sudarman. Nah, untuk teman-teman nanti makan siang disiapkan, kemudian yang perlu sholat ada di musola. Jadi nanti tepat waktu ya, 13.30 sudah kembali lagi di ruangan. Sebagaimana disampaikan oleh Mbak Erika bahwa kegiatan ini wajib bagi teman-teman yang mau mengikuti PKL di periode 2 dan periode 3. Kemudian karena ini wajib ya teman-teman dan juga PKL itu adalah kegiatan wajib, jadi tolong dicermati, nanti juga akan disampaikan mengenai tata cara administrasi yang akan disampaikan oleh Bu Asri terkait dengan pemberangkatan dan lain sebagainya, surat menyurat, administrasi, asuransi dan semuanya nanti akan disiapkan. Dan untuk mempersingkat waktu untuk pagi hari ini kita akan persilahkan kepada narasumber pertama kita, kepada Pak Sahar Al-Haq SPMSI untuk menyampaikan materi beliau. Dan mudah-mudahan teman-teman nanti bisa punya insight ya, punya pemahaman betapa pentingnya kita mempersiapkan sumber daya manusia dan juga pengetahuan tentang bagaimana mencegah ya dan juga menangani kalau memang sampai kejadian kebakaran hutan dan lahan gitu ya. Dan mungkin nanti kita juga bisa melihat sebetulnya apakah mahasiswa ini nanti bisa punya peran gitu ya
peran sebagai tim sukarelawan atau apapun itu, karena di kelompok-kelompok masyarakat ada namanya masyarakat peduli api. Siapa tahu nanti MPA itu bisa berkembang juga jadi mahasiswa peduli api, iya enggak? Nah, jadi ini adalah suatu pengetahuan dan juga mungkin nanti bisa menjadi praktik buat teman-teman yang kebetulan kalau habis mendapatkan materi dari Bapak, kemudian nanti di lapangan bisa mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan di lapangan, ini menjadi suatu keuntungan buat teman-teman. Baik, sebelum kita mulai nanti mungkin Pak Sahar akan membuka dengan Mars Rimbawan ya Pak, kayaknya ada di komputer Bapak. Biar nyanyi bareng dulu Pak, biar semangat pagi ini ya. Gitu. Baik, silakan berdiri, kita akan melanjutkan sesi berikutnya. Kita nyanyi bersama untuk Mars Rimbawan. Monggo silakan Pak. Nggih, di laptopnya Bapak. Nggih, siap. Ayo yang di belakang maju ke depan, ya Allah. Pagi-pagi bikin emosi. Ayo maju ke depan. Siapa yang mau memimpin lagu? Biasa memimpin lagu di depan. Satu nama aja. Siapa yang? Sini maju. Ketua angkatan, sini. Sini Victor, sini. Nah, kamu pimpin nyanyi ya. Sebentar nanti lagunya disiapkan sama Bapak. Nah, ini saya nggak tahu nih dari kampus nih Pak Heru. Nanti kalau ada mitra yang mensyaratkan kalau datang harus rapi gitu, ditanya ya. Ada mitra yang minta nggak boleh, terutama di pertambangan biasanya nggak boleh gondrong. Oke, terima kasih. Baik, silakan duduk kembali. Mari kita mulai sesi pertama kita bersama Pak Sahar. Terima kasih banyak. Semangat ya,
sampai sesi terakhir. Baik, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lumayan nyaring, saya pikir tadi suaranya mengerikan, rupanya masih slow. Nanti kalau sudah dari lapangan nanti baru terasa suaranya ya. Ya, bagus. Sebelum lebih jauh saya tontonkan dulu film. Tadi sudah beberapa sudah ditonton, ini 5 menit mungkin tidak sampai. Ini bahwa kita harus bagaimana caranya untuk mempertahankan hutan, karena nanti saya terangkan bagaimana hutan itu, karena rata-rata orang berpikir penanganan kebakaran hutan itu sama dengan penanganan kebakaran kota. Ya, dengarin dulu. Upacara pembukaan Gladi Posko Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2023 dimulai. Hadirin, yang pertama kita akan menyaksikan SPONC adalah satuan polisi kehutanan yang ditingkatkan kualifikasinya untuk menanggulangi gangguan keamanan hutan secara cepat, tepat, dan akurat. Di posisi kedua, peleton polisi kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi yang mana pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Jadi ini kesiapan kita menghadapi kebakaran hutan di Kaltim. Saya di atas ya. Gladi Posko Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Timur tahun. Jadi melibatkan seluruh dari mahasiswa sampai masyarakat sampai instansi yang menangani. Kalian siap memadamkan? Siapa kita? Mantap untuk padam. Saya dengan pendidikan kalian lagi. Siapa kita? Karena kalian adalah garda terdepan untuk menghancurkan dan membinasakan api untuk tidak menjalar. Ya, ini adalah pasukan dari Desa Suan Klutu yang berada di sekitar kaki Gunung Lumut. Wah, ternyata di kejauhan sudah terjadi kebakaran besar. Asap membungkuti di angkasa. Kelihatannya itu akan terjadi 100-200 hektar terbakar di sana. Jadi penanganan kebakaran hutan tidak seperti penanganan kebakaran kota ya, karena berbahaya. Habiskan api supaya padam. Siap, kita akan melakukan pemadaman waterbombing. Laksanakan. BKWSM, merah uniform, Putron melakukan pemadaman. Siapa kita? Siapa kita? Iya, dia akan membom ratusan hektar tanah sehingga semua padam. Siapa kita? 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 Siapa kita
Jadi mahasiswa nanti harus betul-betul menguasai semua ini ya. Walaupun pelan, nanti ketika ditempatkan di KPH, nanti akan diajari oleh KPH-nya. Siapa kita? Sekali lagi, siapa kita? Lihat dirimu. Lihat dalammu. Satukan hati dan jiwamu. Hutan Tripan. Alam pada alam. Apa tekadmu sekarang? Terima kasih. Israel. 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 Siapa kita? Siapa kita? Selamat kami ucapkan. Ya, jadi film-film terkait kebakaran hutan, saya banyak bikin film soalnya. Karena buka aja YouTube nama saya tuh. Tapi jangan lupa like dan subscribe. Jangan sekedar buka ya. Ya, jadi di situ adik-adik bisa buka sendiri bagaimana cara penanganan, apa-apa aja yang harus dilakukan. Di situ saya share di situ supaya bisa didengar oleh halayak banyak. Ya gitu. Oh, perkenalkan juga itu teman saya yang setia, Iwan, ya dari Fakultas Ekonomi. Ya, beliau fotografer. Jadi kalau beliau tuh hebat. Kalau bos-bos enggak bisa naik helikopter. Kalau dia bisa, alasannya karena ikut bos. Bikin dokumentasi. Jadi orang tuh enggak usah terlalu hebat, tapi digunakan. Gitu ya. Oke. Baik. Gini ya, saya enggak biasa pakai modern nih. Ya, nih perkenalan saya. Kenalkan. Ya, kalau biasa banyak saya sampaikan, sekarang sedikit. Ya pertama 93 S1 pertanian sama beliau nih. Tapi di kehutanan beliau tuh senior. Ya, terus 2013 itu S2 administrasi di Unmul juga. Terus sekarang masih membina teater, makanya saya suka ke teater di Unmul, makanya saya suka bikin film.
Terus yang terakhir Kepala UPTD KPHP Telake. Nah, dengar tadi ada 5 ya, 5 orang yang siap-siap khusus kebakaran hutan dan lahan itu konsentrasinya banyak ke saya. Jadi siap-siap aja menderita nanti ya. Iya. Pokoknya enggak apa-apa, paling nanti pulang nanti wajahnya sudah enggak jelas nanti. Oh iya. Ya. Ya, ini saya sampaikan juga ini kejadian secara umum, ini teman-teman mahasiswa waktu itu demo di 2019 kalau tidak salah, 2019 itu yang saya miriskan itu mereka banyak ngomong. Saya harapkan yang PKL ini jangan banyak omong, tapi banyak kerja. Banyak omong, tapi begitu. Kenapa saya bilang banyak omong? Ketika ribuan orang datang, saya ke sana untuk menyelesaikan, ternyata ku bilang waktu itu 2019 yang film awal tadi, ku bilang oke, saya terima mahasiswa semua membantu kami untuk menangani kebakaran hutan. Oh bilangnya siap, kami siap membantu, siap. Oh jadi semangat, saya juga semangat. Tapi ada syaratnya, pokoknya kalian makan semua kujamin, tenda semua hidupmu kujamin. Tapi sebelum berangkat harus buat surat pernyataan. Oh pernyataan apa? Pernyataan apabila terjadi sesuatu di sana kami tidak bertanggung jawab. Loh kami ngurusi api malah ngurusi kalian, yang siup yang mati. Mendingan dosa berangkat. Nah, pokoknya yang keluar nanti aku tunggu sekarang, formatnya sudah ada. Kamu tinggal tanda tangan. Jadi kalau kalian mati kan ku tinggal aja. Ya kan gitu. Sok jago, sok hebat. Nah, kopi itu sudah kami menderita dan sebagainya. Kami lebih menderita, tidak pulang-pulang. Baru kalau kebakaran hutan tuh beda dengan kebakaran kota. Kalau kebakaran kota itu mendatangi api dan air pasti ada. Tapi kalau kebakaran hutan itu kemarau pasti dan tidak mungkin ada air di hutan. Jadi caranya dengan manual. Sampai mobil berhenti itu 5 kilo 10 kilo lagi masuk. Jalan aja kalian sudah siup. Apalagi memadamkan dan tidak bawa air. Nah itu khusus kehutanan hebatlah. Pokoknya jangan banyak omong, banyak bicara. Makanya yang di Telake nanti enggak usah banyak omong, kamu kerja bikin karya. Aplaus dulu. Coba angkat tangan yang mana tadi orangnya? Semua yang itu dari Telake. Ya. Pulang ini banyak-banyak olahraga ya. Ya, latihan memang karena siap menderita. Ya, siap menderita. Nah, itu yang saya bilang ya. Terus lanjut. Aduh, enggak ngerti aku nih. Oh ya. Temereng kali ya? Ini sudah ya. Ada tadi itu. Nah, ini juga saya lihatkan ini. Ini latar belakangnya ini zaman kami kuliah waktu itu. Sekarang sudah dosen beliau. Ini 98 dan menurunkan Soeharto waktu itu. Dan kita terlibat di dalamnya. Nah itu harus benar. Jangan sekedar ikut-ikutan. Ini demo kemarin aku dengar. Kebetulan anakku itu kan ada juga kuliah. Tapi di pertanian. Nggak tahu kenapa, padahal saya suruh kehutanan. Nah, begitu saya daftar. Sekalinya apa? Mau menurunkan bilang. Keterangan. Sudah kau berangkat? Nggak mau berangkat, nggak ada guna. Ya secara hebat lah ya. Ini kejadiannya ini sampai di mana? Di kantor gubernur sampai ke Unmul ini begini lautan manusia. Ini kebetulan dapat fotonya Pak. Ya, iya masih kebetulan ada. Ya terus saya tadi berpikir ini mahasiswa umum. Ternyata ini mahasiswa kehutanan. Berarti enggak usah saya terangkan ini. Iya kan? Hutan itu apa? Nah, tapi enggak apa-apa karena sudah bikin jauh-jauh malam, jauh-jauh sampai malam. Ya, kita kehutanan harus paham ya. Kita itu kehutanan berbicara tentang aturan. Karena aturan instansi yang punya polisi kehutanan kan cuma kehutanan. Ya punya polisi dia, punya sekolah dia, punya SMA, SKMA dia. Karena sangat penting, bukan sekedar abar-abar, makanya tampang-tampang kehutanan itu enggak beres dah sudah. Ya. Kalau coba ekonomi, manis-manis pokoknya sampai sana, sampai enggak beres. Kalau sampai enggak manis, waduh itu patut dipertanyakan itu. Ya, jadi adik-adik nanti harus paham ya, karena kita berlandaskan aturan.
Aturannya enggak usah dihafal, 41, 18, 32. Nah itu harus dihafal karena apabila kalian bertindak itu berakibat hukum. Kalau cara. Nah sekarang saya sampaikan, ini sudah saya lihat nih, saya tutup dulu. Saya mau bertanya, nih maaf ya saya enggak canggih orangnya nih. Waduh enggak bisa ini, dihadapkan ke sini kali ya. Ya situ aja enggak apa-apa. Mungkin saya harus dekat kali ya. Aduh, lari kemana sudah tuh? Ya, saya tutup dulu. Tolong beri mic. Karena ini kehutanan, sampai enggak tahu arti hutan, tadi sudah baca. Apa itu hutan? Tolong kasih mic Pak. Kalau menang, kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Ada hadiah di situ Pak, kasih satu dia. Masalah kebakaran. Dapat gelas untuk oleh-oleh. Ya kasih satu aja Pak. Arti hutan, kasih mic nih, ada cewek satu. Perkenalkan siapa namanya, fakultas mana? Oh salah, fakultas mana, semester berapa? Kalau masih rendah semesternya, nanti KKN kita tarik ke Telake. Ya, perkenalkan dulu, berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Rinta Barata dari angkatan 2021. Ya awas teorinya lupa ya. Jadi hutan adalah hamparan ekosistem yang di dalamnya didominasi oleh pepohonan, di mana tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ah bagus, Pak Heru boleh kasihkan dia satu hadiah, pilih saja di situ. Rupanya nanti kalau ada kuis masalah hutan, enggak usah dikasih soal ya Pak Heru, enggak usah, karena dia pasti bisa jawab. Kasih aja nilai 100 langsung. Lahan, karena ini kebakaran hutan dan lahan. Lahan, siapa yang tahu lahan? Atau ladang? Tak tahu? Oh iya, bukan perkebunan ya. Ada yang tahu? Enggak tahu? Ya lewat, hadiah berkurang. Kawasan hutan, sampai enggak tahu? Kawasan hutan. Tidak tahu juga? Ah mati aja Ikam. Ya. Oke, ini harus dibedakan. Kenapa tadi harus saya sebutkan ini? Karena di Undang-Undang 41 disebutkan ini. Jangan salah. Jadi hutan tadi yang disampaikan sudah benar. Sekarang lahan, suatu hamparan ekosistem di luar kawasan hutan. Di luar kawasan hutan. Jadi hutan itu ada beberapa hutan. Ingatin, ini saya majukan dulu ya. Loncat-loncat. Kenapa agak tidak mau ya Pak ya? Hah? Ya sini aja enggak apa-apa. Nanti tidak sampai kabelnya. Nanti, waduh, enggak apa-apa itu. Kebal itu. Tapi sampai nanti sana. Ya, ada satu yel-yel sambil menyusun itu ya. Kalau saya bilang siapa kita, jawabnya fire factor. Ya, saya coba ya. Siapa kita? Kurang semangat, yang terdengar cuma yang dari Telake. Siapa kita? Ah gitu, mahasiswa terus berani, bukan sekedar kuliah pulang. Kan usah kuliah, SMA aja berhenti sudah. Mahasiswa terus aktif. Saya aja dari rumah waktu kuliah, angkatan 93, berangkat pagi 3 bulan baru pulang. Iya, itu nginapnya yang sekarang farmasi itu. Dulu namanya PKM di situ, sekarang Fakultas Farmasi. Tapi jangan ditiru ya. Ya. Ini pulang pagi, pulang main WA, selesai pulang sudah. Apa hasilnya? Enggak ada. Enggak usah sekolah, bulik aja. Ah tetap enggak mau nih kelihatannya. Ini komputernya enggak canggih atau ininya enggak canggih nih. Ya mungkin dekat mau ya? Mau? Enggak mau Pak? Hah? Ya saya rubah sini aja sudah ya. Oh di sini berubah, situ enggak berubah. Tolong di setel nih, siapa yang ngerti? Ya, coba bisa. Belum tuh. Oh, di sini berubah, tapi di depan enggak berubah. Ya, baik sambil siapa yang ngerti IT tolong bantu. Oh, Pak Heru cukup kelihatannya. Ya, jadi hutan itu kawasan hutan itu ada hutan tadi yang disampaikan, ada kawasan hutan. Jadi negara itu punya daratan, ada namanya APL, areal penggunaan lain.
Nah, ada namanya hutan negara, ada namanya hutan adat. Masing-masing hutan tadi, masing-masing tanah tadi itu lokasi, itu berbeda maknanya. Bisa Pak? Sudah bisa, saya tes ya. Oh enggak sama. Ya pakai itu aja mungkin bisa ya. Atau diulang. Ya. Jadi kalau kawasan hutan itu sama dengan lokasi kita ini adalah, seandainya nih lokasi kita ini adalah hutan, berarti di luar gedung ini namanya di luar kawasan hutan. Kalau di dalam kawasan hutan itu berlaku Undang-Undang 41. Barang siapa dengan sengaja membawa alat yang diduga merusak hutan, maka dia bawa singso, bawa parang masuk, diduga kena pasal. Pasalnya enggak lama, cuma berapa itu ya? 12 tahun penjara 5 miliar. Nah itu jual rumah aja enggak cukup. Nah itu berlaku seperti itu. Sudah bisa Pak? Ya. Mungkin alat ini enggak usah pakai alat kali Pak. Nah ya, bisa sudah ya. YouTube-nya dibuang aja Pak. Sudah tembus tuh, YouTube-nya keluarin semua aja. Enggak pakai YouTube saya, soalnya jaringannya di bawah. Yang ini. Oh ya, sudah bisa ya? Oke, kesalahan teknis. Sudah bisa aku coba ya, saya? Ya. Wah, ya ada. Ya, dari jauh juga bisa kali ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Heru. Ya, sampai di mana tadi? Ini ya. Nah, itu tidak usah terlalu banyak kita bicara hutan karena kalian orang kehutanan lebih hebat, hitung-hitungan juga lebih hebat. Ya, kita lanjut saja. Aduh. Nah, tadi tidak usah saya bahas karena satu ekosistem ya. Jadi kalau dia tidak ada campur tangan manusia dan sebagainya maka bisa tidak disebut hutan. Jadi hutan itu bisa berada di kota, bisa berada di lahan, bisa berada di hutan rimba. Tapi kalau sudah namanya kawasan hutan, berarti dia kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah, jadi kawasan hutan. Jadi kalau kamu ngambil kayu yang tidak sah di dalam, itu kena pasal. Tapi kalau kamu ambil kayu yang di luar kawasan hutan tadi, itu tidak masalah, paling bayar pajak atau apa, tapi kalau nanam sendiri gratis lah gitu ya. Nah itu, enggak usah masalah hutan saya banyakin. Aduh. Ya kelihatannya aku berdiri di sini aja kelihatannya. Kurang pas? Oh ya. Nah itu ya. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Jadi ini pelajaran apa di kampus sih sebenarnya nih? Dendrologi apa? Atau mekanikal kayu kan? Apa pelajaran apa nih? Oh, perhutanan sosial diajarkan ya. Oh, ahlinya Pak Heru. Ya, jadi itu posisinya kalau nunjuknya pakai ini ya, yang atas nih, Pak. Nyala lampunya. Oh, lampu. Ah, ya. Oke. Jadi ada kawasan hutan. Ini tadi sekarang ini 35 ini sekarang ada hutan adat. Hutan adat di Kaltim itu sekarang itu sudah ada 2. Jua Asa dengan Mului di Telake, nanti ku tempatkan di sana. Di sana ada jaringan. Jalan juga lumayan lah. Pokoknya dari lapar sampai lapar. Buat tembus. Nah itu. Jadi sekarang banyak beredar LSM mengatakan adat ini itu palsu semua. Yang asli cuma 2. Karena mengaku LSM padahal dia bentukan buat LSM saja, buat lembaga swadaya masyarakat, dilegalitaskan sebagai organisasi, tapi namanya lembaga adat Dayak, lembaga adat Kutai, padahal tidak. Itu namanya bisa aja saya bikin lembaga hutan mandiri, lembaga makmur sejahtera, itu sama saja seperti itu. Tapi yang asli adat itu ada 2. Yang sah itu di Mului, di Telake di sana, enaklah di sana. Pokoknya kalau ke sana itu kayak menyerahkan diri lah sudah kepada yang kuat. Ya. Terus di Kubar itu Jua Asah ya. Nah,
pembagian hutan itu ada konservasi, enggak usah kau terangkan. Lewat ini ya, lewat. Nah, paru-paru dunia sudah tahu pasti karena kita perlu oksigen. Kenapa hutan itu tidak boleh terbakar? Karena kita bernapas dengan oksigen. Kalau tidak ada oksigen maka kita mati semua. Makanya tadi di value lain selamatkan bumi untuk keselamatan makhluk di bumi. Kalau tidak ada hutan kita jaga maka semua mati. Kalau COVID bisa sembunyi di kamar, bisa pakai masker aman. Tapi kalau oksigen nggak ada, biar di mana sembunyi pasti kalian mati. Maka itu mungkin awal dari kiamat. Jadi bangga harus sebagai mahasiswa kehutanan. Aplaus dulu. Karena kita menyelamatkan hutan sama dengan menyelamatkan manusia atau makhluk-makhluk yang bernapas menggunakan oksigen. Salah. Ini sudah emosi begini biasanya. Aduh. Ah ini ya. Nah itu. Ya, saya baru pakai ini Pak. Biasa main aja. Nah ini satu pohon ini, saya pikir teman-teman sudah hafal semua. Nah bayangin berarti kalau satu pohon besar itu bisa 14 orang menghidupi oksigen. Jadi kalau terbakar hutan satu pohon besar sama saja membunuh orang. 14 orang. Tuh saking pentingnya kita nih. Makanya kita bisa pembualan. Ya karena kita menghidupi orang. Ya. Fungsi-fungsi saya pikir lebih paham adik-adik ya. Aduh, saya harus di mana ya? Dari itu aja mungkin bisa kali Pak, enggak usah pakai ini kali ya. Iya. Ah itu aja sudah ya. Oh minta tolong. Ya lanjut mungkin, enggak usah pakai ini ya. Lanjut aja Pak. Ini operatornya masa dosennya operatornya? Enggak apa-apa. Oh ya. Warna, oh ya, ya ini. Ya. Ini prinsip kita. Di saat kebakaran kita bisa tidur dengan tenang. Maksudnya kita jangan ketika kebakaran kita gerasa gerusu. Ada api, api, salah ambil. Ini bikin emosi nih. Jadi di saat terjadi kebakaran kita bisa tidur dengan tenang. Namun sebelum terjadi kebakaran berusahalah di saat nanti terjadi kebakaran bisa tidur dengan tenang. Jadi intinya ini sedia hujan sebelum payung. Oh sedia payung sebelum hujan. Ya gitu. Jadi jangan sampai ketika kebakaran. Sama ketika mahasiswa nanti tidak mengenal bagaimana cara menangani kebakaran hutan parah. Itu beberapa mahasiswa dari tahun berapa, 2000 berapa gitu, itu dikirim ke Tahura, memadamkan kebakaran besar. Itu sama aja nyerahkan nyawa. Kecuali kalian cuma duduk-duduk enggak apa-apa. Tapi kalau madamkan, kamu ngerti enggak? Di situ banyak ular, di situ banyak binatang yang apabila api dia bisa nyeruduk. Kamu ngerti enggak di saat kamu tertutup awan, asap, kamu enggak bisa membedakan di mana utara, mana selatan. Mau lari selamat malah lari ke api. Kalau kebakaran kota jarang kata kalimat kita dengar bahwa kebakaran kota petugasnya kebakaran. Pasti orangnya yang di dalam rumah kebakaran kan? Tapi kalau kebakaran hutan jarang terjadi, paling binatangnya. Itu lebih banyak petugasnya yang kebakar. Pasti dengar-dengar berita-berita di dunia itu pasti begitu. Itu loncat sendiri. Ya, nah saya sampaikan juga bahwa kebakaran hutan dan lahan itu adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan. Nah ini harus perhatikan, terbakarnya hutan baik secara alami maupun perbuatan manusia sehingga mengakibatkan. Rata-rata orang, teman-teman itu menganggap ketika orang bakar, itu kebakaran hutan. Ketika orang ini dilarang membakar. Padahal kan salah. Itu apabila ada yang merah-merah itu. Menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Selama itu belum tersentuh berarti bukan kebakaran hutan. Ini enggak, asal orang bakarin ladang kebakaran hutan. Nah akibatnya parah. Kalau seandainya itu salah, sejak dari dulu Kalimantan Timur terbakar. Seandainya salah. Tapi itu enggak. Orang dulu membakar sampai sekarang mana enggak ada kebakaran, malah makmur-makmur aja tuh. Berarti kan benar. Ya. Nah, ini doakan. Saya mau ambil S3 ini masalahnya. Iya. Lanjut, Pak. Nah, apa terjadi jika paru-paru hancur? Ya. Lanjut. Tuh pohon besar itu 14 orang nyawa kamu selamatkan. Ya. Nih, kalau begini bagaimana? Lanjut.
Kita banyak gambar. Nah, ini 2019 yang saya terangkan tadi. Oh, di sana ada layar ya. Aduh. Tapi saya enggak lihat juga. Sini aja lah sudah. Ya, jadi 2019 itu ada instruksi presiden mengatakan bahwa apabila terjadi kebakaran di tempatmu, maka seluruh Kapolda ke bawah itu non-job. Panglima ke bawah, tahu enggak Panglima? Panglima itu komandannya tentara satu wilayah regional. Kapolda itu komandannya satu Kalimantan gitu ya. Jadi kalau dia tidak bisa madamkan, dia dipecat, dinonjobkan. Oh, mereka pada takut. Karena ada ancaman itu akhirnya korban nih. Orang-orang yang biasa berladang dan sebagainya ditangkapin sampai 36. Ditangkapin. Jadi ada orang tua yang biasa berladang ditangkapin. Dia tidak tahu bahwa itu memang boleh membakar. Kita kalau kebakaran hutan ada namanya status siaga. Jika status siaga 32 itu masih boleh membakar. Tapi 1 tidak boleh, darurat tidak boleh. Nah, akhirnya segini tertangkap. Kami ribut 2020, akhirnya tidak ada yang ketangkap. Ini kebetulan aja 1 ini orang gila. Iya, ini orang gila, tapi datanya begitu. Tapi ini sebenarnya tidak ada yang tertangkap, tapi ini orang gila, di Bontang. Ya, orang gila dilawan. Tidak bisa apa-apa dah. Ya, lanjut. Nah, pola penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan itu adik-adik lihat tulisannya kan? Ya, soalnya saya agak rabun, tapi asal adik-adik sampai enggak apa-apa. Nah, ini polanya begini nanti. Kita berada di posko KPH, yang di KPH ada kan ditempatkan KPH, nanti posisinya di sini. Nanti koordinasi ke TNI Polri, Manggal Agni. Terus BPBD biasanya menangani kabupaten. Karena kenapa kita koordinasi ke sini? Karena banyak kebakaran yang terjadi rata-rata itu berada di luar kawasan hutan. Sudah paham kan tadi? Di luar kawasan hutan dan di dalam? Artinya di luar yang ditetapkan oleh pemerintah itu terjadi. Kalau di dalam rata-rata punya HPH, punya HTI yang sekarang namanya BBPH, BPPH. Nah itu biasanya mereka sudah punya pasukan sendiri untuk mengamankan. Jadi kalau di kawasan hutan rata-rata sudah aman. Yang tidak aman tuh di luar kawasan hutan, yaitu APL. Ya. Nah ini nanti teman-teman akan berhadapan dengan aparat desa apa-apa aja. Nanti di situ ada regu pengendali. Kita juga akan membentuk namanya masyarakat Mitra Polhut. Nanti adik-adik itu komunikasikan dia. Latihannya kita sudah latih dia, terutama di sana tuh ada 2 regu di Mului dan di Suan Selutung. Dia masuk desa Suan Selutung. Enggak apa-apa, di situ ada masjid, bisa jadi kaum lah di situ ya. Nah, di situ. Ini ya. Nah, terus ini ada pasukan cadangan kita punya, di HTI ada. Ini MPA, ini KTPA ke Kelompok Tani Peduli Api. MMP Masyarakat Mitra Polhut. Nah, MPA masyarakat Masyarakat Peduli Api. Nah, gitu ya. Nanti komunikasi sama mereka ya untuk kegiatan khusus kebakaran. Tapi kalau khusus yang di Telake, saya tadi diskusi sama beliau, itu nanti ada program nanti membantu di perhutanan sosial. Jadi teman-teman harus menciptakan baru pulang. Kalau enggak menciptakan sesuatu enggak boleh pulang. Sudah perjanjian. Ya. Ini bukti, ini data kemarin terakhir. Itu Kalsel itu, nih lihat. Karena tidak ada ini kebakarannya. Ini merah ini kebakaran semua nih, titik api nih. Nah, kita enggak ada. Ini wilayah Telake itu daerah sini ya. Nah, yang berbatasan bilang beliau tadi itu daerah sini. Nah, ini enggak ada api kan di sini. Berarti cara penanganannya lumayan benar lah. Ini ya. Nah, ini daerah Telake dari sini. Nah, ini lihat batasnya nih, kelihatan batas provinsinya nih. Karena kalau kita sini kita tangkapi. Nih, ya. Lanjut. Nah, yang perlu diperhatikan secara umum itu langkah-langkah menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Biasanya dalam kemarau. Nah, ini ada 13 langkah yang harus dilakukan. Mempersiapkan SDM tadi tujuannya supaya teman-teman itu paling tidak selamat dulu dari kebakaran, bukan terbakar. Terus mempersiapkan satgas, nah mempersiapkan nanti komunikasi aja ini. Terus ada Geladi Posko yang kita putar tadi filmnya Geladi Posko. Terus penetapan status. Nah di sini posisinya ada siaga, ada darurat. Jika sudah darurat tidak boleh membakar. Ya. Terus membentuk posko siaga Karhutla dan seterusnya kampanye Karhutla. Salah satunya saya bagi brosur-brosur itu kampanye itu. Sosialisasi waspadaan, terus patroli mandiri, nanti teman-teman akan diajak patroli ya. Patroli mandiri nanti kita
Nanti ada film Arum Jeram Segala di sana. Oh asik lah. Ya gitu. Melakukan pengendalian pemadaman kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum dan pemantauan. Nah ini tidak usah dihafal karena teman-teman katanya cuma 2 bulan. Jadi belajarnya aja bertahun-tahun, belum PKL-nya. 6 bulan? Oh iya, bagus. Saya setuju, 6 bulan katanya PKL-nya. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Mempersiapkan SDM seperti ini foto-foto saya pengen interaksi teman-teman nanti. Ya, lanjut Pak. Nah ini terus membentuk posko siaga seperti ini. Nanti adik-adik akan ditempatkan mungkin di posko-posko. Tapi mudah-mudahan kalau 6 bulan dari sekarang berarti kena kemarau. Wah berarti bagus tuh. Berarti banyak di sana Pak. Ya kan? Ini kan September, kan Juni, Juli, Agustus. Oh masuk kemarau. Ya bagus. Ya, lanjut Pak. Terus sarana dan prasarana kita juga di resort nanti kita tempatkan di resort juga sudah ada. Seluruh KPH punya alat ya. Jadi nanti tolong bertanya kepada seluruh kepala KPH atau kepala seksinya yang menangani masalah KSDA dan perlindungan itu punya alat. Nanti tinggal bagaimana mengoperasikannya. Jangan sampai ketika kebakaran nanti lain yang dibawa, lain yang digunakan. Ingat, kebakaran hutan itu beda dengan kebakaran kota. Kalau kebakaran kota, kita padamkan, kita serang apinya supaya padam dengan air dan dengan air. Tapi kalau kebakaran kota, kebakaran hutan itu mengendalikan api supaya padam karena kita tidak menggunakan air. Ingatin, tidak menggunakan air. Kalau sampai ada di TV, di media massa, ada orang madamkan api, sudah kita padamkan hutan di Kalimantan, itu bohong. Karena apa? Mana ada air di hutan? Orang kemarau kok ada air di hutan? Nah itu. Tapi yang kada paham, iya, bagus nih, bagus. Jadi jangan, tapi kalau dia menggunakan skop, parang, garu, cangkul, kopyok itu benar itu. Ya, gini. Lanjut Pak. Ini foto-fotonya. Kita mengadakan gelar pasukan pengendali kebakaran hutan. Jadi kita harus tiap tahun harus kita ada gelar. Gelar nanti rencana mungkin kalau tidak ada halangan mungkin di Pusrehut. Tapi belum tahu, masih belum pasti. Nah ini ya, nanti kita akan bikin pasukan semua. Mungkin universitas kalau perlu Pak, khusus kehutanan diundang semua mahasiswanya Pak. Biar paham ya, karena nanti di situ di sini kita ada simulasi juga cara-cara penanganan yang benar. Ya, lanjut Pak. Nah, ini gladi posko yang tadi kita putar. Bagaimana penanganan kebakaran hutan yang benar. Lanjut. Nah, kita penetapan siaga juga harus ada siaga. Siaga ini menentukan aturan. Kalau siaga 3 berarti boleh membakar. Siaga 2 boleh membakar tapi diawasin. Siaga 1 tidak boleh membakar. Nah, itu diterbitkan oleh bupati atau kalau di provinsi itu gubernur. Kalau kita posisi siaga 1 kita membakar, itu wajar kena tangkap. Tapi kalau kita siaga 3 kita membakar, enggak masalah. Kalau orang nangkap berarti kada paham. Jadi statusnya sama. Jadi darurat sama dengan COVID sudah ya. Lanjut. Nah, sosialisasi ini saya senang hari ini dipanggil di Unmul karena ini bentuk sosialisasi. Supaya bapak-bapak nanti, adik-adik nanti, muhanya pada tuha bang sudah. Apalagi yang ketelake sudah mulai stres kudat wajahnya. Bisa rontok kumisnya itu. Ya, kampanye. Ya, jadi kita bikin lomba, bikin pengenalan dan sebagainya macam-macam lah seperti itu. Itu upaya-upaya juga penanganan kebakaran hutan. Lanjut. Nah, pengendalian pemadaman kebakaran. Nah, ini kita masuk ke hutan, ini bajunya. Kenapa kupikir tadi anggotaku semua yang hadir, ternyata anak mahasiswa. Kita sama baju kuning. Siapa kita? Fire Factor. Sekali lagi, siapa kita? Fire Factor. Ya, mudah-mudahan saya doakan dari teman-teman yang jago ini masuk ke kehutanan dan menggantikan kita nanti. Ya, sebentar lagi kami pensiun dengan beliau tuh kan. Siapa penerusnya? Ini dihitung-hitung berapa sudah? Enggak boleh nyebut usia, Sarah. Ya, lanjut. Nah, pemantauan dan pemadaman. Nah, ini seperti ini. Kita naik mobil ke sini sampai ke dalam. Sampai dari dalam berhenti mobil, itu jalan kaki minimal 5 sampai 20-30 kilo baru kita ketemu api. Jadi kalau bubuan ikam kada kuat, kalau bubuanmu tidak kuat fisik, enggak usah lah. Enggak usah masuk kehutanan, masuk ekonomi aja.
Iya. Makanya di sini apa tuh kalau masuk Pak, kalau masuk mahasiswa tuh di Gembleng apa namanya? PMF kah? Nah, sekarang enak betul. Salah sedikit ham. Wah, kalau aku kutendangi. Iya, lemah. Terus terang aja angkatan sekarang akhirnya lemah. Jagonya mohon HP, oke loh, kamu elektronik oke. Tapi kamu enggak bisa di hadapan, bisa ngomong enggak bisa berbuat. Ini kesal juga saya dengan itu Pak. Kalau seandainya boleh PMF lagi, aku datang lagi pakai sepatu laras gini, biasanya ku injaki orang. Loh betul, ini beliau ini merasakan direndam di mana Pak? Di kolam situ ya. Direndam, pokoknya naik, pokoknya susah lah. Pokoknya hidup itu kayak mau mati aja. Iya betul, kalau kalian sih sekarang ini. Terus bikin soal, bikin tugas, kerjakan ini ya. Enggak belajar tuh Pak, pakai aja, apa tuh? AI. Dijawab sudah, kumpul 100, gimana hebat. Kalau kita dulu, aduh, enggak harus cari sendiri ya kan Pak, beda. Aduh kotor nah Pak, ini tanda saya dari lapangan nih. Evaluasi seperti ini, ya kita pemantauan dari udara dan sebagainya. Dari kalau tidak dari udara kita pakai mobil terus citra satelit, kita ada untuk mengetahui nanti yang tadi saya dengar ada masalah kebakaran. Jadi yang kita gunakan itu webnya itu Sipongi dari kementerian atau LAN atau BMKG. Di situ kelihatan titik hotspot. Hotspot itu maksudnya titik panas ya, bukan titik api. Jadi nanti biasanya kita lihat hotspot umpamanya 8 nilainya 8 berarti itu kemungkinan bisa api, bisa tidak api. Kalau 9 biasanya bisa api. Nah, kita datangi. Jadi ketika kita lihat hotspot, kita datangi ke lokasi, kemudian jangan berharap ya kayak hotspot kita datangi ke lokasi. Belok kiri, belok kanan nggak ada. Kau jalan sendiri. Pokoknya memperkirakan ke sana jalannya, jadi tidak ada jaringan. Kalau di sini kan kemana pasar pagi? Enak belok kiri. Kayak tadi saya minta share lokasi ini Pak, tinggal ngikuti aja. Ya, nah ini kata-kata mutiaranya, selamatkan hutan dan lahan dari kebakaran demi kelangsungan makhluk hidup di bumi. Karena tanpa hutan manusia akan mati. Cacing, tikus mati karena tidak bisa bernapas. Lanjut, habis sudah ya? Ya, sekarang saya mau bertanya, segitiga api dulu Pak. Segitiga api ini harus tahu dia, nanti tidak tahu cara memadamkan. Kembaliin gimana tadi Pak? Duh, udah keluarkan. Coba sini Pak. Segitiga api. Tadi saya masukkan di sini, ini. Ini ya, dibesarin. Nah, ya, kelihatan ya? Enggak masuk Pak, gambarnya Pak. Buka aja sudah segitiga api, coba buka di Google. Segitiga api. Tulis ya, segitiga api. Ya semua pakai HP kan, mungkin tidak punya HP. Ada lagi HP baru kan. Kalau HP-nya tidak hebat, tidak usah. Tidak, lain zamannya sudah ya. Oke, sudah lihat? Di situ ada bahan bakar, ada oksigen, ada panas. Nah, segitiga api itu harus kamu kuasain. Karena apabila terjadi api, supaya tidak terjadi api, harus kau buang salah satunya. Misalnya nih kebakaran di rumah, kompor. Kompor itu kalau menyala, cara memadamkannya gimana? Siapa bisa jawab? Saya kasih lagi hadiah. Oh itu yang tunjuk tangan. Ya, ini aja sudah. Nanti kasihan mic-nya, biar kelihatan juga kan. Ya. Kalau dia manis berarti bukan orang kehutanan. Ya. Baik, nama saya Deska Natalia, angkatan 2021. Jadi saya pernah nonton di YouTube cara memadamkan api pada gas. Terlebih dahulu jangan panik, ambil kain, dibasahi, terus taruh pada gas yang ada apinya. Tapi intinya jangan panik. Jadi kalau kebakaran, terbakar sudah rumah, tenang jangan panik. Api sudah kenapa? Tenang, bilangnya jangan panik, santai aja. Karena api sedih,
Belum. Gitu, ya. Jangan panik. Ya. Jadi yang penting jangan panik lah sudah. Itu tadi tujuannya kenapa tadi Kain tadi ya? Mbak siapa tadi namanya? Desta ya? Kesini dulu belum dikasih hadiah? Ya, minta tolong Pak Heru. Sini. Kenapa? Tadi saya jawab dulu. Kenapa kainnya dibasahin? Biar kalau kain yang kering kan kainnya juga terbakar, meledak nanti. Enggak apa-apa, meledak sabar. Ya, kasih hadiah dulu Pak. Wah, ini saya lihat kan nih promosi ini. Ya. Yang saya bilang tadi, jawabannya sudah benar, tapi lebih banyak salahnya. Tapi enggak apa-apalah. Jadi kenapa ditutup? Supaya oksigen tidak masuk. Karung dibasahi supaya dia berbeda karena di lingkungan kita kan banyak oksigen. Kalau kita tutup dengan kain basah, masih ada pori-pori. Sehingga oksigen masuk terjadi pembakaran. Itu tadi tuh, ini nih. Nah, ini oksigen masih ada. Jadi buang oksigennya, tutup kompornya dengan kain basah. Sehingga ini tidak ada berarti tidak terjadi api. Sama ini, ada oksigennya, ada panasnya, tapi tidak ada minyaknya. Tidak ada alang-alang, tidak terjadi api. Begitu pula sebaliknya, di sini tidak ada, oksigennya ada, bahan bakarnya pasti tidak terjadi api. Jadi kuncinya nomor 3. Jadi nanti lihat ya, tapi jangan nanti ketika kebakaran, mentang-mentang ahli kehutanan menghitung, oh ini berdasarkan teori ini, oh sempat terbakar kalian. Teori ini, oh ini belum, oh ini garis ini, oh tidak terjadi api. Wah sudah habis di belakang. Ya gitu ya. Nah sekarang kalau di kehutanan, bagaimana cara mengatasinya? Panas pasti ada, karena kemarau kan? Panas, ini panasnya oke. Oksigennya ada enggak? Ada. Kalau enggak ada kita enggak bisa masuk karena kita bisa bernapas, pasti mati. Bahan bakarnya kayu-kayu, alang-alang semua ada enggak? Sekarang bagaimana cara ngatasinya? Karena harus oksigennya kita buang, kita mati juga. Panasnya kita buang, sama aja kan menantang Tuhan. Orang Tuhan yang menciptakan panas itu. Ayo, apanya? Apanya kita buang? Apa? Ini aja nah, aku minta ini. Yang mana kita buang? Apa? Oh material. Oh bagus jawabannya, kasih hadiah. Sini dulu. Materialnya. Tapi jangan dikasih dulu tapi. Ini betul nak? Apa alasannya materialnya enggak ada? Kan harus salah satu dihilangkan, sedangkan untuk suhu yang panas tidak bisa dihilangkan karena memang kawasan situ panas kan. Kemudian oksigen juga kan areanya luas, jadi susah kita untuk membendung oksigen. Jadi materialnya? Iya Pak. Nah sekarang material, semua kayu, kamu tebangilah pohonnya, kamu bawa pulang. Enggak semua Pak, searah dengan kebakarannya Pak, jadi ada tuh namanya tekniknya apa? Backfire, jadi kita membakar. Aku aja baru tahu ilmunya. Ya, dikasih hadiah. Ya. Oh, Bapak aja kasih dokumentasi. Iya. Iya. Anggap aja betul. Kalau sesama teman itu enggak apa-apa lah. Anggap aja betul, ya kan? Nah, jadi, itu tadi kan tidak mungkin kita beli karung sebanyak-banyaknya untuk menutupi hutan. Berapa lama kita nyambung karung, baru kita basahi, baru tutupi hutan. Kada ketutupan. Jadi caranya dipisah. Ya seperti yang dibilangi tadi yang aku enggak ngerti. Jadi
dipisahkan supaya yang penting bahan bakarnya dipisah, jangan sampai terbakar. Ya, dipisah supaya tidak, karena kayunya harus dibuang kan. Kalau pasir kan enggak apa-apa. Makanya ada namanya teorik, tapi nanti saja. Yang penting namanya buat sekat bakar, ya kan, buat ilaran api supaya tidak terbakar. Jadi sebelum kebakaran tuh dibuat memang sehingga tidak terjadi penjalaran. Ini kita buang bahan bakarnya, gitu ya. Nah, ini aja belajarnya kebakaran hutan, selesai sudah kita. Ya, ada yang tanyakan? Boleh bertanya Pak ya? Yang mau bertanya ya? Ya, silakan. Ada yang tanyakan? Karena yang penting pikiran adik-adik itu, saya nanti ke KPH ikut memadamkan hutan, bisa enggak? Itu yang penting. Jangan ikut ke KPH, ikut bakar-bakar. Ya, begitu. Ada? Tidak ada yang tanyakan? Atau pusing? Biasanya begitu, pusing nih ya. Ya, baik. Ini yang harus dipedomani. Terus nanti khusus saya pesan di KPH nanti kalau turun, terutama datangi dulu kepala KPH-nya. Minta bahwa kami diturunkan untuk ini dan siap membantu. Dan juga diarahkan seandainya terjadi kebakaran apa-apa aja alatnya yang kita gunakan. Nanti orang KPH nanti melatih bagaimana cara menggunakannya benar supaya kalian bisa. Bahkan kalau bisa nanti ada geladi posko, pertandingan bagaimana memadamkan kebakaran hutan, ya ikut aja. Ya. Tidak ada yang tanyakan ya? Ya sudah. Ya mungkin. Oh ya ada yang bertanya. Oh bertanya dikasih kalau gitu. Apa isinya itu? Oh tablar. Nah enak kalau lagi PKL nanti dapat minum-minum saat kebakaran hutan. Ya siapa bertanya? Kok cewek semua yang bertanya? Oh ada cowok tadi ya? Oh ya. Tadi bang rambutnya kayak cewek. Iya untung enggak pakai jilbab. Ya, dari fakultas mana? Bukan, dari dia jurusan ya sini ya? Di sini. Ya, namanya siapa? Nah, itu. Hadap sana. Nama siapa? Oke, perkenalkan nama saya Kamila dari peminatan manajemen angkatan 2021. Bertanya. Ini apa, kalau kebakaran di gambut itu cara penanganannya gimana? Kan di ke bawah, kan agak susah pasti, lebih susah. Itu penanganannya bagaimana? Udah sih itu. Terima kasih. Ya terima kasih. Kasih hadiah dulu. Ya foto dulu. Oh sini, biar latar belakangnya. Biar seolah-olah. Kalau kamu bawa ini nanti ke sana, kalau lagi praktek, ya pura-pura aja lihatkan tulisannya. Wah, gugup sudah orang itu. Wah, ini ngeri nih. Ya. Orang gugup melihat tulisannya itu aja gugup. Ya, jadi itu. Tadi kita bertanya apa tadi ya? Oh, gambut. Iya lupa, aku sudah kasihkan. Gambut itu dia itu berupa kayak serasa-serasa yang lama. Jadi terus dia tebal. Kalau mau tahu buka aja gambut di Banjar. Makanya namanya gambut itu karena di Banjar banyak. Nah itu kalau sudah musim hujan itu terisi air. Nah akar-akarnya di bawah yang material tua yang mudah terbakar basah. Ketika basah dia tidak bisa keluar api karena basah. Tapi di saat kemarau dia kering. Nah kalau kering itu gas, dia kan jadi gas sendiri tuh dan bisa terbakar sendiri walaupun tidak dibakar. Jadi apinya dari bawah. Nah bagaimana cara mengatasinya? Nah kita biasanya menggunakan sekat kanal. Jadi kita bikin sungai paritan. Terus nanti kita sekat namanya tabat. Pokoknya kita sekat sungai itu. Intinya gambut-gambut tadi itu ada air di bawahnya. Karena kalau tidak ada panas, dia bisa berasap dan susah. Dan itu sangat risiko. Tolong
khusus mahasiswa kalau nanti ketemu gambut, itu yang ada di Santan, di Berau sedikit, di PPU ada juga sedikit, hati-hati. Karena kelihatannya di atas bagus, begitu kalian lari mentang-mentang semangat mahasiswa baru, langsung terprosok. Terus gambutnya segini, jadi kambing guling lah sudah kalian. Itu hati-hati ya, jadi jangan berada di depan, tolong KPH duluan disuruh, baru kalian, karena khawatir kalian kan enggak ngerti. Salah langkah masuk, jadi kayak dipanggang di dalam itu, jadi di bawah bara, terus hilang. Ya, tentara sudah ada, tentara waktu itu korban satu karena tentara kan merasa kuat nih, jago. Komandannya ada api, datang dia ke sana, sampai di sana dilihatnya apa? Enggak ada, asap-asap aja, lari dia terus, hilang. Ditelepon-telepon enggak nyambung. Sekalinya di akhirat sudah. Nyatain enggak nyambung. Nah gitu ya, jadi polanya yang bertanya tadi bikin sekat kanal ya. Sekat kanal maksudnya ini gambut, kita bikin paritan sungai. Set, kemudian kalau dia kemarau isi air. Airnya kan dari hulu, kan kita sekat, berarti di situ ada airnya kan. Nah di sini lagi sekat, airnya tetap berair kan, enggak langsung habis gitu. Nah, atau bikin sumur bor. Pokoknya intinya bawahnya harus diisi air. Itu polanya. Kalau tidak ada juga air, biasanya kita padamkan dengan air. Jadi bawa tangki, kemudian ada namanya nozzle untuk gambut. Jadi kita colok ke dalam, biasanya panjangnya segini, kita masukkan ke dalam, kemudian kita isi air. Tujuannya itu untuk membasahi di dalam. Jadi itu lama. Mungkin sampai dia betul-betul habis, baranya baru kita berhentikan. Itu lebih lama memadamkan gambut daripada hutan permukaan, kebakaran permukaan, karena tidak kelihatan. Gitu ya. Nah, intinya harus bagaimana supaya itu basah, bahan bakarnya tidak terbakar. Kasih air boleh, kasih apa boleh, yang penting jangan terbakar. Atau kalau sedikit tutup dengan busa sabun, ada alat memang disemprot, jadi dia tertutup. Tujuannya busa tadi itu supaya ketika oksigen mau masuk enggak bisa tertahan di busa. Nah, jadi kalau dia tertahan berarti di dalam tidak ada oksigen. Tidak ada oksigen berarti mati dia. Itu tadi, jadi pegang. Nah itu aja. Cukup? Ya cukup ya. Terima kasih atas, apa? Enggak, ngantuk ya? Oh ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator, ke Bu Yemi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Sahar, terima kasih banyak Pak, tadi menarik sekali. Gimana teman-teman, sudah ada gambaran kira-kira kalau harus turun ke lapangan membantu? Pak, kan ada masyarakat peduli api Pak, nggak ada kan Pak mahasiswa peduli api begitu Pak? Gimana teman-teman? Perlu pelatihan? Berapa lama di lapangan? Sebulan? Oh 6 bulan. Ya jadi mungkin kita punya pengalaman ya untuk Kalimantan Timur tuh mungkin di tahun 1982, kemudian ada juga di 89 ya, itu kebakaran besar dan itu memang kita akhirnya menurunkan mahasiswa juga untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan tentunya juga diberikan pengantar dulu bagaimana menangani kegiatan itu di lapangan seperti itu. Baik, apakah diskusinya masih mau dilanjut teman-teman? Gimana? Oke, baik. Nah, kalau sudah tidak ada, saya ingin menyampaikan sebetulnya Pak yang di Telake itu ada 2 kelompok Pak. Satu kelompok yang, mana kelompok satunya tadi? Kelompoknya Yuyun dan teman-teman ya? Nah, satu lagi di Desa Modang Pak. Nah, jadi nanti ada sekitar 10 atau 12 mahasiswa yang memang akan PKL di Telake. Kemudian juga ada beberapa KPH atau UPTD KPHP atau KPHL yang lain, jadi mungkin mudah-mudahan nanti bisa menjadi bekal teman-teman, karena biasanya memang aktivitas yang di UPTD turun ke masyarakat, termasuk sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan, illegal logging, atau apalagi biasanya yang dilakukan untuk turun ke masyarakat seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman untuk sesi ini?
Kalau Oh boleh, oke Pak, silakan. Pembina, hormat, gerak. Tegak, gerak. Ya, jadi ini nanti ketemu gini. Kalau di tempat kita nanti ada tulisannya Telake. Tempat lain ada. Nanti gabung adik-adik dengan masyarakat seperti ini, masyarakat peduli api. Ini dia memadamkan di kawasan di luar kawasan hutan. Nah, ini dia bikin skat. Bagaimana api? Api aman ini dalam pengawasan LPA. Ya, semua aman sekali. Ini sampai giginya habis tuh. Ya, yang di Telake nanti ketemu sama orang ini ya. Panas ya. Nanti ketemu. Orangnya rajin. Maka dia bintangnya kelihatan. Bagaimana api? Aman. Aman terkendali? Ada sama Pak Aswan dulu. Oke. Oke lagi. Kami tadi sudah mengadakan ini kebakaran. Ini ketuanya. Ini ketua yang di Desa Sonselutung. Sangat semangat sekali dengan tim-tim MPA. Oke, terima kasih. Siapa kita? Sekali lagi, siapa kita? Nah, gitu aja. Jadi polanya begitu nanti. Pak, kalau dilihat kenapa lebih banyak cowok Pak daripada yang cewek Pak? Padahal mahasiswa kehutanan kayaknya sekarang jumlahnya lebih banyak yang cewek, iya enggak? Ya, coba berapa? Yang cewek kira-kira ada 50% enggak? Oke, boleh nggak sih Pak teman-teman yang cewek ini gabung di Fire Factor-nya? Boleh. Iya. Cuma kalau gimana lah? Coba saya pengen tahu cewek yang tertarik untuk jadi tim Fire Factor untuk Karhutla, ada nggak? Iya, siapa yang tertarik? Siapa yang tertarik? Kan udah dibagi poster sama Pak Kahar tadi, sama Pak Sahar. Itu posternya buat mendampingi idola-idola K-pop kalian itu ya. Masa mahasiswa pusing kehutanan, juga Pak? kalau ke cewek suruh gimana, nanti suruh mendaki gunung dan sebagainya tuh. Tapi mungkin ada di antara kalian ini mungkin ada. Ada, saya pengen tahu ada nggak cewek yang tertarik untuk Fire Factor? Ada? Nggak balik modal skincare-nya Bu gitu. Oh, nggak balik modal ada. Nggak boleh gitu. Sebetulnya terbuka ya Pak ya peluang buat teman-teman karena tim teknis itu tidak melulu yang ada di lapangan. Untuk pemahaman saya ya untuk kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan itu kerjanya juga dari kerja meja, gimana memantau tadi Bapak sampaikan hotspot yang ada di lapangan menggunakan perangkat satelit, GIS dan lain sebagainya. Dan itu menjadi bagian yang juga sangat krusial untuk pemantauan dan pengamatan apa yang kejadian di lapangan. Saya ingat dulu di Sungai Wain Pak, saya dulu pernah di Sungai Wain. Di dalam di ujung itu ada spot yang selalu aktif gitu dan itu yang selalu dipantau sama teman-teman. Bahwa nanti kalau sudah mendekati musim kering, nah bisa jadi sumber api yang baru seperti itu. Nah,
Saya pikir di kami itu ada ini juga Pak, ada namanya laboratorium. Siapa nih bimbingannya Pak Albert, spesialis kebakaran hutan dan lahan? Ada Pak, jadi kita punya Bapak Ibu tenaga pengajar yang khusus terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Siapa yang bimbingannya Pak Albert? Ada enggak? Ada yang belum dapat SK? Jadi ada Pak, nanti ke penelitian-penelitian terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Oh, praktek di tempatnya Pak Sahar katanya. Nanti jadi firefighter. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman? Bertanya sama Bapak, kalau nggak ada kita sesi penyerahan sertifikat, kemudian nanti foto bersama, belum foto bersama tadi Pak. Tapi nanti kita berdiri aja, terus fotonya bareng. Oke. Untuk sementara kami mohon maaf ini karena Pak Dekan nggak ada Pak, jadi kami menyampaikan kepada Bapak, ini ada, oke, iya nggak apa-apa. Sini silakan Pak. Baik teman-teman, kita sebelum masuk sesi kedua, nanti ada Pak Oscar yang akan menyampaikan tentang reklamasi dan revegetasi. Kita break dulu, tapi jangan keluar ruangan, kita di sini saja. Sambil saya akan menampilkan sebetulnya yang dimaksud dengan nanti apa saja tahapan sebelum teman-teman berangkat PKL. Nanti ada Bu Asri juga yang akan menjelaskan, kalian bawa surat jalan, surat pengantar, SPPD dan lain sebagainya ya. Kalau kemarin disampaikan juga bahwa dari pendanaan yang ada itu nanti juga akan dialokasikan untuk asuransi ya. Jadi nanti ada asuransi yang akan disiapkan oleh fakultas. Jadi teman-teman nanti silakan ambil kartunya di Mbak Asri juga. Seperti itu. Nah, sementara kita break dulu 5 menit tapi jangan bahambur, tetap di dalam ruangan ya.